tapi tanpa berbeda biasanya itu kalau nangis diri orang yang ada kami tidak bingung kalau nangis. Wa'alaihi komisun jadidun ya bahwa ya apa bangga ya mungkin bangga dengan baju baru dia itu Allah dengan baju baru dan jalannya tadi ya kalau bangga itu bagaimana jalannya di masjid ya di masjid di jalannya itu tidak kayak biasa, tidak kayak orang sombong. Jadi ya talakkan itu kayak orang sombong. Ala khilafi adatihi itu tidak pernah dilakukan oleh Qutbah al-Ghula karena dia adalah orang tasawuf, orang yang zahid, orang yang khusyuk. Tapi tak kalanya mereka itu jalannya kayak orang sombong ya talakkan. Di masjid jadi al-khilafi adatihi berbeda dengan kebiasaan. Melihat Qutbah al-Ghulam yang jalannya seperti itu kayak orang sombong tadi karena laki-laki baru faqala masuk ke dalam rumah Rabi'ah jalannya beda karena bajunya baru lalu berkata Rabi'ah ya Qutbah ma hadati wal ujbu kebingungan apa ini kamu kayak orang bingung biasanya kamu jalan agak begini kenapa seperti ini jalan jadi tih itu kayyaha dalam bahasa Arab itu kayyaha wa atahahu ay khayyarahu kamu jalan kayak orang bingung agak normal biasanya kayak gitu gara-gara baju baru kelihatannya kayak orang gak normal petantang petenteng ini bukannya ribut ya saking bangganya akhirnya jalannya petantang kenapa wal ujbu aneh sekali kamu ini ya Qutbah cara jalanmu aneh alladzi lam arahu fi syama'ilka qabla hadzal yaum dan aku enggak pernah melihat cara jalanmu yang seperti ini aku tidak pernah melihat fi syama'ilka syama'il itu akhlak ya maka ada syama'il Nabi ya jadi syama'il itu menceritakan tentang warna rambut Nabi, warna kulit Nabi, itu syama'il namanya. Berarti sifat beda dengan akhlak. Kalau syama'il itu kepada penampilan warna kulit Nabi, mancungnya Nabi. Nabi kan di dalam kitab syama'il Nabi itu mancungnya tegak. Jadi kayak itu kayak bulu becek itu karena orang yang mancingnya bulu becek nih, tak burung ya apa itu kakak tua, nah gitu nanti mancing tegak pokoknya masih pernah lurus tegak ada beberapa pesek tidur, alhamdulillah. Ini tidak menurut Allah. Ya orang Indonesia mukanya harus begini, masa muka imut-imut pancik ke atas, begini itu. Begini kita ada seperti kalau bagusnya rahasia mukanya begini, begini, sesuai dengan buktinya juga kan mulutnya. Nah, kita pakai cakap karena kita orang-orang apa juga seperti itu kalau kita orang Prancis dia kami seperti itu tidak ada yang salah Muslimah kita mau ada yang salah mau tidak semua
khutbah mahadatihu wal udhul ladzi lam aru fi syamilika, yang aku tidak pernah melihat pada sifat-sifatmu qabla hadzal yaum. Kamu kan jalan enggak begini, kenapa kok sekarang jadi begini? Ini kalau kita ngomong bahasa kita ini, kalau ini sambut di mana? Jalan begini, bahasa Bali. Di sini bahasanya lam arahu fi syama'il qabla hadzal yaum. Aku tidak pernah melihat pada sifat-sifatmu yang kayak begini, kok jalannya aneh amat qabla hadzal yaum. Maka lalu menjawab khutbah al-ulam, ya Rabi'ah, hai Rabi'ah, wa man aula bihadati, siapa orang yang utama dari kebingungan ini dibanding saya? Siapa yang agak bingung? Jangankan kamu, saya juga bingung. Wa man aula bihadatihi ini, siapa yang kebingungannya lebih utama dibandingkan saya? Jangankan kamu bingung melihat saya yang jalannya kayak begini. Saya aja bingung kok jadi begini. Alasannya kenapa saya jadi begini, hai Robi? Ya Robi yang itu pakai alif, bukan pakai dia, bukan Robi, pakai alif Robi'ah. Nah, Robi'ah adalah ini anak nomor 4. Jadi ada seorang bapak baju zikir, anak pertama perempuan, kedua perempuan, tiga perempuan, empat perempuan, yang keempat dinamakan Robi'ah. Jadi perempuan yang keempat, karena bapaknya rajin zikir, anaknya dijadikan wali di awliya. Bapak Robi'ah itu bukan orang hebat, bukan jago maju, ilmunya banyak, enggak. Bukan seorang guru yang ngajar ngaji, bukan, tapi rajin ngaji. Anaknya dijadikan wali di awliya. Bapaknya yang sekarang rajin zikir, bukan keturunan kita yang akan dijadikan wali. Wa kana abuhuma soleh. Jadi anak kita nanti ngomong begini di masa anak kita, katakan 60 tahun lagi, sampai kalau usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun lagi 110 beda. Tapi katakanlah pukul rata-rata lah, dua dari usia masih 30, katakan 60 tahun lagi berarti 90 kan. Nanti anak-anak kita nih, tatkala dia bergaul dengan teman-temannya, lalu dia berhasil, kenapa kamu boleh begini? Oh, kenapa saya ada zikir? Jangan sampai begini, kenapa kamu tidak senang Islam, benci dengan orang zikir, padahal kamu orang Islam? Oh, kenapa bapak saya begitu? Ya, jadi kita yang zikir, insya Allah nanti anak kita yang mendapatkan keberkahan dari zikir sebagaimana kata Al-Quran, wa kana abuhuma soleh. Jika ibu bapaknya soleh, anaknya akan dijaga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang soleh meninggal udah enak Pak, waktunya pulang aja, anak sudah dijaga Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu semua ya. Karena ada zikir dan menuntut ilmu. Ya Allah, anak saya masih kecil, bagaimana kalau saya mati sekarang? Tidak begitu, kalau doa yang mati terus baik. Mati datangnya, alhamdulillah malaikat sudah kelihatan letak di malaikat yang tidak. Nasi tinggalkan semuanya, hadapkan hati Allah, mengharapkan rahmat dari supaya husnul khotimah. Jaga semua syama'il kita pada badan kita ini. La ilaha illallah. Malaikat tidak berdoa mau yang tidak mau. Bapak kalau disuruh pulang seneng nggak? Ini habis ngaji pulang seneng nggak? Umroh kan seneng banget. Senengan mana? Umroh sama pulang. Tapi senengan pulang saya jawab. Kalau pulang wajib
diajak umroh lagi sama pemimpin. Kita umroh sekali lagi, capek lah sekali itu cukup. Kan senang pulang. Nah pulang itu senang Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqad asbaha li maula wa asbahtu lahu 'abdan. Bagaimana aku enggak bahagia hai Rabi'ah. Aku memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Utbah jalannya seperti itu tadi Pak. Ya tabaktar. Jalannya ya tabaktar kayak jalan orang sombong begitu. Kayak orang apa namanya lagi tadi. Oh, karena dia berbahagia, dia memiliki Tuhan namanya Allah. Karena saya berbahagia Allah Tuhan saya ya Rabi'ah, sehingga saya bahagia kayak gini. Hanya cuma dapat baju baru, Allah tidak melupakan saya. Alhamdulillah saya bertuhan kepada Allah. Kalau dia satu, lalu maksudnya wa asbaqtu lahu 'abdan, dan aku menjadi hamba ya Rabi'ah. Ternyata jalannya tadi bukan jalan sombong yang disebut lege sebenarnya. Itu jalan kebahagiaan Utbah karena dia menyembah Allah dan dia menjadi hamba-Nya Allah. Itu bi falyaqrahu, hanya dengan kuklah hai Daud sampaikan kepada Siddiqin supaya mereka bahagia. Dan tidak bisa kayak Utbah di Al-Ghulam tadi Pak, jika kita ucapannya selalu bohong, selalu meninggalkan perintah Allah, akhlak hati kita jelek, hasud, iri, dengki, semua bisa kita semua. Saraf orang bisa kupu-kupu narik karena mendapatkan baju, cuma baju keras. Karena memang perbuatannya sudah sesuai dengan syariat, ucapannya dibimbing dengan syariat, hatinya mendapatkan nur dari Allah. Cuma dapat baju, langsung bersyukur kepada Allah. Bagus saya menyembah Allah dan bagus saya menjadi hamba-Nya. Lalu goyah. Maka jalan yang tadi tabak itu, orang sombong, misalnya tulak cangking itu, jika tulak cangkingan, tulak cangkingan apa ya? Tulak pinggang. Jika tulak pinggangnya karena dia bersyukur menjadi hamba Allah dan karena dia menyembah Allah, itu bukan kesombongan. Bi falyaqrahu. Ada tidak Pak dari pengamal berikut yang seperti itu banyak? Coba ditengahnya, jadi kalau ada kuliah-kuliah itu jangan dulu mau juga kuliah-kuliahnya, terutama kuliah-kuliah senang memandang kehadiran Rasul. Dia memberikan kita syafaat di saat semua orang mengingatkan kita. Lalu saat ini dia lagi goyah. Tapi kalau orang tidak menyadari bahwa Rasulullah hadir di hadapannya dan Rasulullah nanti yang membela dia, antara dia dengan Rasulullah nggak nyambung, mulutnya ya Nabi salam, hatinya nggak salam kepada Rasulullah, nggak goyah. Nah, itu jangan menurutnya. Coba lihat dengan oleh Bang Guru. Kata Bang Guru sebagian ahli tersebut untuk musafir di Makkah. Saya pernah musafir ke kota Mekah, pakai nama Anamsi. Tatkala saya sedang berjalan ke kota Mekah, Ibnu Ayyub Syaifal di Mekah, yaitu di Ka'bah,
di Ka'bah Baitullahil Haram, aku melihat orang yang sudah tua renta. Biyadihi mushaf, di tangannya ada Al-Quran. Di Mekah Al-Quran dengan Al-Quran. Wa huwa yanzuru fihi, nah orang itu memandang tulisan Al-Quran. Wa yalqusu, nggak lama-lama goyang joget, tapi bahasanya ya kalau ya itu goyang tasawuf ke depan ke kanan ke kiri kanan. Tapi nanti dalam proyek salahnya itu kayak saya panggil Allah Ayyub dan berbicara ya ada dalilnya. Wayang kusuk dan kuku goyang habis lihat Quran terus baru wayang ini wayang kusuk tiap pada membangun goyang. Ya, Al-Quran. Maka kodan pilih kalau aku menghadap kepadanya, aku dan saya berkata kepada orang itu, ya Syekh, mahal roks, ini goyangan apa sih? Kalau kamu melihat Quran lalu mana tulisannya terus goyang, kalau berkata dakni tidak baca, angkat sama jangan dekat belajar. Kultivasi. Lalu Pak Bukhari berkata di dalam hatinya, Abdul man ana wa kalamun man aslu wa baitun man ana qasidun. Langsung si Pak Bukhari itu berkata, Abdul man ana, saya adalah hamba Allah. Jadi saya ini siapa? Beberapa orang yang kita kenal ya. Abdul adalah hamba man, siapa saya? Wa kalamu man aslu, kalam yaitu Al-Quran, man aku itu orang belum Quran belum dibaca baru dipegang lalu bergoyang. Kalamu man aku itu siapa yang baca? Wa baitul man ana qasid. Dan sekarang saya ada di Ka'bah Baitullahil Haram. Man ana qasid. Ka'bah siapa yang saya cari? Apa yang saya cari di Ka'bah? Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran? Hamba. Siapa aku sebenarnya? Fastaghrathani al-wajdu. Kemudian Pak Guru itu setelah bicara begitu langsung dia ditutupi oleh jeda merinding. Parkos tuh kemudian nggak kuku badan pun juga goyang. Walasyadu fi hadal makna. Jadi orang-orang berikut yang goyang-goyang tadi itu sesuai dengan nasib, sehingga walasyadu fi hadal makna. Kemudian Pak Guru kata dia, aku membacakan nasib tidak mana. Kaumun taqallalahum zahun bisajidihim wal amru yadhu alani dari maula tahu biyadihi amma siwa hulahu. Ya husna ru'yatihim fi husni ma tahu. Ada satu kaum yang antara dia dengan Allah memiliki jarak kebingungan, dan hamba-hamba Allah itu memiliki jarak sesuai sejauh mana kadar ibadah dia dengan Allah. Tahu dia di amma siwa, tatkala dia sudah dekat dengan Allah, dia menjadi bingung apa yang dia pandang. Ya husna fiyatihi husnillah, hai pandangan yang bagus dalam pandangan mereka, di dalam kebagusan kebingungan. Jadi ada bingung yang bagus.
Kayak tadi misalnya, khutbah itu bingung, kok saya bingung? Enggak kubu-kubu kok saya jalannya aneh. Itu kan membingungkan. Ternyata setelah diteliti, kebingungan itu jalannya seperti itu sumbernya karena bahagia menyembah Allah dan bahagia menjadi hambanya. Nah, enggak semua bingung jelek, ada bingung yang bagus. Ada orang tadinya sholatnya malas, sholat tahajud ya, enggak kumpul kok rajin, sampai bisa ada waktu 40 malam. Lalu tatkala jam 1 sudah datang, dia mau duduk di depan dirinya, jalannya kayak orang tua. Istrinya nanya, Pak, kok jalannya begini? Aku bangga bisa jalan selama 40 hari berhari. Kira-kira sombong ya? Nek, itu kebingungan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa begitu kan? Bahagia semata-mata karena kita menyembah Allah, berbahagia karena kita semata-mata dari zikir Allah. Makanya orang tua itu saking bahagianya zikirnya itu kamu kata Imam Nawawi berban sabi dan pukulannya keras illallah, la ilaha illallah. Nah itu kan tidak biasa dengan orang. Ternyata dalam dalamnya saking bahagianya dia menyebut nama Allah, gentakannya melebihi dari kebiasaan. Itu kebingungan yang bagus. Jadi goyang maulid, apalagi kalau Toriko Samanginya, Bapak suka lihat Toriko Samanginya, coba goyangan sampai menjadi tarian. Cuma bedanya ulama tadi Syekh Saman goyang begitu kena bersyukur bisa zikir Allah, Allah subhanallah. Jadi goyang Allah. Jadi goyangnya itu terkadang selangkah kiri selangkah. Jadi kita mau lihat itu ciri bahwa hatinya itu berbahagia dengan maulidan. Tapi kalau lihat kita lama-lama ngantuk. Mau jatuh. Ada yang itu wisuda. Kalau orang yang nggak tahu berlebihan amat, itu bukan berlebihan yang bagus. Karena dia itu cinta dengan Rasul. Kalau tidak banyak cinta nggak mungkin begitu. Kalau nggak banyak cinta, ya tadi kalau nggak banyak cinta, Mama Ahmad ini bersama. Habis. Dikir Allah la ilaha illallah. Ini kalau itu ya mama kan jalan berzikir. Dia kan berzikir. Sampai suaranya kecil kayak anak bola. Kalau mama hari makan basah benar. Supaya kita matikan lampu supaya kita jangan malu lihat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu berarti ada orang yang baru masuk sini, itu amat kalau sesat, sesat. Makanya supaya tidak besar, mati itu. Sesat apa? Ini roh dari agama. Masa orang zikir saking rindunya kalau Allah itu kira menyakiti. Sok kita aku apa sedih. Ini waktu naik malu, lagi malu sudah gitu. Buat kirim deh. Cuma kita lakukan terus supaya kita bebas bersih. Kalau